Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berada dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah pengajian ibu-ibu Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita akan membicarakan yakni masalah fi fadilati la ilaha illallah, yakni mengenai keutamaan faidah atau fadilat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapan yang gampang sering kita dengar, namun kita perlu mengetahui daripada isi yang terkandung di dalamnya. Bagi kita kalau rancang sudah mendengar tiap subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang membaca rajin. Sebagaimana telah berkata Imam Al-Baqihani, kata beliau, inna mulazimata zikriha, sesungguhnya melazimi menyebutkan kalimat la ilaha illallah inda dukhulil manzili tuntikul fakri. Jadi siapa nang senantiasa melazimi ketika ia hendak masuk ke dalam rumah. Nah, bila masuk ke dalam rumah, imbas mulik di pengajian kita, la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bila inya kada ada orangnya, maka assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bila ada orangnya, assalamualaikum. Sambil masuk, sambil kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemana orang? Jangan kemana aja? Apa istimewanya ketika ia masuk mau ucapkan kalimat la ilaha illallah, masuknya tadi, maka rumah nang ketika dimasukinya tadi ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tadi, maka orang tersebut nantinya dihilangkan daripada kepakiran. Nah, jadi nang nyata dulu fakir dihilangkan oleh Allah Ta'ala daripada kepakiran dalam rumah. Bahkan waqat warada mendatang dalam suatu hadis, anna man qala la ilaha illallah wa maddaha khuddimat lahu arba'ata alafi dzanbin minal kabair. Bahwasanya barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah jangan ini
Ketika dia mengucap kalimat la ilallah wa madha dipanjangkan, kalimatnya sesuaikan la ilaha illallah, panjang menyaringakannya. Maka bilanya kalau kita menyaring keras dikeluarkan. Maka ketika itu juga mutiman arba'ata alafi janbin, maka ketika dibacanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa orang yang berada di dalam rumah tersebut berapa? Arba'ata alafin, 4.000 daripada dosa al-kabair, dosa-dosa negara-negara. Nah, jadi mau tahu ilmunya nyaman kalau makanya kita tuh kadang mesti kayak orang amaliyah banyak benar sedikit aja. Nah kayak puasa kemarin kan, puasa 3 hari, jadi Imam Ghazali kan mengadakan di dalam kitab Ihyamuddin ke malam. Sebagaimana Nabi bilangnya 3 hari, dia berpuasa dimulainya mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut. Maka sama dinilai oleh Allah Ta'ala orang tersebut beribadah selama 700 tahun. Mungkin rumah asal ada mungkin, ada urusan ada mungkin. Percaya. Makanya kita nih istimewa benar. Umurnya pendek-pendek, tapi beramalan. Ketika membaca amalan, Allah ganda akan luar biasa. Makanya ketika kita mengamalkannya, dibaca, maka diampuni oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosa kita. Makanya bila kita akan daripada seruan bacaan, jangan oleh membuka muntong, imbas berkesan berpanjang dari meja, imbas kalimat yang bagus-bagus banyak oleh orang rugi, rugi. Jadi keluarkan bujur-bujur supaya menimbulkan kerugian dengan diri kita. Sehingga ketika diucapkan oleh Rasulullah 4.000 daripada dosa-dosa kabair diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah arba'ina alafin, 4.000 daripada dosa-dosa kabair diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu dia sebutkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat manapun fa'in lam yakun lahu syai'un minal kabair, maka jika tidak adalah bagi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu baginya sesuatu daripada dosa-dosa besar. Orangnya ini bagus saja, orangnya saleh, orangnya salehah, baik matanya tak jaga, telinganya tak pelihara, muntungnya tak tata, kadang menyemati orang, bagus saja orangnya. Hingga kadang kalau dilihat tuh kadang berbuat dosa, tuh kayak apa ya Rasulullah? Nah sahabat itu melakukan ini. Ini zaman ini ada. Lalu ketika ditanyakan demikian, ujar Rasulullah menjawab, yaqiru li ahlihi wa li jiraihi, rawahu al-Bukhari. Hadisnya sahih. Ujar Rasulullah, maka diampuni dosa-dosa tersebut bagi ahli keluarganya. Kalau keluarganya bangunan baik aja. Ada dua masalah yang orang keluarganya bagus-bagus saja kayak apa? Maka dijawab kembali ujar Rasulullah, maka diampuni adalah daripada dosa jiran-jiran tetangganya. Jadi kita untung. Jadi bila dilanggar tuh orang bacaan bajikir, apalagi banyak tak keluar kita, jangan kita dulak. Jangan kita ibaratnya timbul hendak punya nyarik kita, nak sarik kita, jangan. Itu bagus. Nah jangan ada yang demikian itu musik bang banyak nyaring-nyaring, nah kata gentar banyak rumah, kada kita. Masa ketika orang bajikiran kita tak ganggu umpamanya, kita salah salahnya. Yang Allah salah benar tak. Jadi jangan sampai tersalahkan demikian tadi. Ini luar biasanya. Lalu ujar Rasulullah kembali mengatakan, man kala kula yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin. Barang siapa yang mengatakannya di setiap
hari. Makanya setiap hari itu ketika kita sembahyang berjamaah, baik di langgar, baik di masjid, orang terkadang apa? Setiap subuh pasti berzikir kalimat la ilaha illallah berapa 100 kali. Ya Allah lah. Ya ti mengulang di amuntai, suaranya keluar ini benar. Kita sini tak kurang laminya. Atau juga ada suara burung. Nanti suara burung laminya kok. Yang nyari kira-kira terganggu. Dengar sebelah orang mau bacaan bisa terganggu kan lucu. Yang lu lihat burung tuh, ada bagian tak? Paling banyak suara keluar begini nyaring bisa bernyaring lagi tak? Ini, padahal itu aturannya nang justru nang aturannya terganggu. Ini justru terbalik malahan. Nah, jadi ketika ini diamalkannya tiap hari kalimat la ilaha illallah ini tadi. Cuma sembahyanglah tetap digawi, puasa dilaksanakan, zakat dibayari, bahaji bila kawa pulang, kemudian akidah tetap dalam keadaan keyakinan dalam keadaan agama Islam. Ini supaya jangan salah paham. Karena ketika dengan ini lalu ini aja digawi sembahyang ada kena timbul lalu bambihan salah kena. Makanya ulangi supaya lebih paham lagi. Kalau tidak ada mengerti, ya Allah lah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah berkali mi'ata marratin 100 kali. Diamalkannya maka jelaslah jaa yaumal qiyamati wa wasuhu kal kamari lailatal badri. Maka orang itu nantinya ia datang di yaumil qiyamah dan waktu di dunia muahiran aja muapina malatar muaiba kada kaya orang menjarunung putih nyerang aja cuma orangnya ketujuh bamalan zikir la ilaha zikir akannya ketika kita di yaumil qiyamah di akhirat kita di sana kita maka wajahnya dirubah oleh Allah Ta'ala. Maka ya Pak bersinar seperti bulan yang ke-14 tarang. Harapnya hari ini dua kawan dia dulu kawan mau bilang curunung putih kawan hirang biasa lagi dulu lagi siapa ikan ini aku nih pang dulu si Julaiha baharin yang gak bisa mati hirang benar nih umpamanya ini putih sudah lain apa oleh ada amalan nih dikatakan apa Lailatu arba'atu asyara dia seperti malam yang ke-14 buju-buju tarang bersih nyaman dipandang dilihat nyaman benar. Orang mengkata di bawah amalan dia. Makanya jualan kemarin apa jangan sampai kita beramaliyah dengan kalimat la ilaha illallah menyatakan kita mudahan mati nyaman. Mudahan mati nyaman sebab sebatan kita pasti buliknya apabila kita tahu entah nang tuha kata dahulu nang tadudi atau sebaliknya nang tadahulu nang tuha tadudi atau nang garing tadudi nang sigar tadahulu kan tahu kita semuanya dari Rasulnya Allah. Terpenting kita menyiapkan modal gesan samu kita kena bulik untuk menghadap dengan penuh membawa amal-amal kebaikan supaya kita tadi nantinya akan mendapatkan suatu kebahagiaan baik nantinya di alam kubur terlebih laginya nantinya ketika di akhirat. Lalu ujar Rasulullah lagi wa afdalu dzikri la ilaha illallah dan sepaling afdal sepaling utama zikir itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Aini anha kalimatu tauhid karena bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatnya tauhid mengesahkan Allah satu artinya kada duanya. Nih kada duanya lagi. Ada namanya ini sesuatu yang lain kada terserupainya dan dikatakan wali annalah dan karena bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu taksiran bi tadhhiri batini itu akan mempengaruhi sebagai pembersih daripada batin. Taksir inilah berpengaruh
Ketika orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini berpengaruh tidak mati kita. Banyak orang berzikir bilang saus. Berzikir, apalagi berzikir umpamanya Seribu Wali, bagi jimata lah, bagi jimata bagi jalan pasilah lintas, hilang HP. Anak-anak itu di rumah ya Allah. Asikkan dia, asikkan. Nah, jadi memberi bekas. Bila hati kita bilang bunda bulana bawa berzikir, nang kata dia bina anaknya mati orang, persangka nang ada baik, melihat orang lalu anaknya kau orang nang ada baik, baik banyak berzikir. Insyaallah berpengaruh kita di dalam hati kita. Payubidu nafyu ilahi. Nah, dan demikian itu tadi adalah memberi faidah penolak daripada selain Tuhan, yaitu yaqulu la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, ini tadi luar biasanya kalimat ini tadi. Maka daripada itu jangan kita mencoba-coba istilah dianggap ini biasa. Ini luar biasa betul-betul kalimat ini tadi. Lalu Rasulullah SAW lagi mengatakan, qala Allah Ta'ala ay fil hadisil qudsi wal kalamul insi, menyebutkan di dalam hadis qudsi. Nampajar la ilaha illallah kalami wa ana wa man kala dakhalal hinsi. Tidak adalah Tuhan melainkan Allah, itu kalamku dan aku. Kalimat la ilaha illallah itu barang siapa dan mengatakan kalimat tersebut, ujar Rasulullah apa? Dakhala khinsi, maka orang tersebut masuk di dalam bentengku, ujar Allah Ta'ala. Jadi cara Allah Ta'ala bila orang itu tujuh mengamalkan kalimatnya, kita bentengi Allah itu sudah. Artinya apa? Lindungi kita, lindungi. Jadi bila hendak menjaga ketenangan, bahwa bila waktu kena berzikir, apalagi kita bertahlil, kalau akan bujur-bujur, jangan kita menyimpangkan, jangan kita berdiam. Sebab bila mana kita berdiam, kadang mengeluarkan narugi dengan diri kita. Apalagi pokoknya ketika orang bertahlil, berkisahan, merumpi di situ, menyebut orang, pokoknya ini lagi. Orang membaca ini tadi kan untuk memberi taksir supaya berpengaruh di dalam hati kita ini tadi. Sebab dikala mengumpulkan orang itu, itulah tempat yang terbaik. Apalagi orangnya banyak, orang yang banyak itu apalagi lebih daripada 40 orang. Niscaya ketika berdoa, di antara yang banyak itu pasti ada di situ dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bab bisa jadi ada walinya Allah yang dipandang oleh Allah Ta'ala mulia di antara kita tadi. Tetapi kita akan mengetahui dengan keadaan tersebut tadi. Maka daripada itu kita jangan menyanyiakan dengan kalimat daripada la ilaha illallah. Ingat ya terjulan ketika masuk dalam rumah kalimat la ilaha illallah. Jangan kita mesti ingat di sini bayi belikan rumah sudah tak masuk, nah rumah tadi ingat pulang, esok itu pulang tadi ingat pulang, ya ampun sudah tak. Artinya sesuatu itu supaya kita ingat terus, jangan malakan walaupun sedikit, tapi kena memberi bekas dengan diri kita. Maka daripada itu bagaimana kita mengamalkannya, ada perlu kita banyak-banyak walaupun sedikit, tetapi kita terus menerus mereka akan membuahkan hasil nantinya. Mungkin ini jadwal dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dengan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad.
اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وسبينا ومولانا محمد. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.